Baiklah, selamat hari Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat, tanggal 27 Februari 2001 di Indonesia, dan hari Jumat malam di Amerika tanggal 26. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan sekolah Sabat yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, chapter 14, yang berjudul Kami Telah Menemukan Mesias. Dan kita saat ini akan melanjutkan bagian-bagian terakhirnya. Sebelum kita lanjut, kita akan review sebentar ya. Jadi kita sudah pelajari bahwa bagaimana dalam chapter ini Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya dia mengabarkan pekabaran sebagai utusan Tuhan untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan yang pertama, di mana dia mengajarkan kepada orang-orang untuk tinggalkan dosa, harus diakui, bagaimana dia membawa pemikiran orang-orang untuk datang kepada Tuhan, bertobat, dan kita tahu ya bahwa pekabaran yang dibawakan itu adalah pekabaran malaikat pertama. Dan di mana saat Yohanes memberikan pelajaran tentang kasih Kristus, tentang kehidupan Kristus, banyak sekali orang-orang yang datang, tapi banyak juga yang menolak dengan ajaran-ajaran yang diberikan. Salah satunya adalah bagaimana penolakan dari para Sanhedrin, para tua-tua, karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu, dan mereka mereka menutup diri mereka untuk pekabaran yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Dan di mana juga kita melihat bagaimana firman Tuhan yang ditaburkan kepada orang-orang ini, banyak orang ini, benih firman Tuhan ada yang masuk kepada orang-orang yang rindu, yang lapar akan dan haus akan kebenaran Tuhan. Mereka itu membuka hati mereka sehingga firman Tuhan itu masuk ke dalam hati mereka, dan mereka merasakan berkat-berkat yang indah, berkat-berkat yang hanya mereka bisa lihat dan orang lain tidak bisa lihat. Dan begitu waktu Yohanes Pembaptis membawakan pekabaran ini, banyak sekali, maksud saya Tuhan Yesus ada bersama-sama di situ. Dan dia sudah berapa kali menyatakan bahwa Tuhan Yesus ada di sini. Lihatlah anak domba yang mengangkat dosa dunia ada di antara kita. Tetapi banyak orang-orang tidak mengenali dia. Hanya sampai pada titik hanya Yohanes yang bisa mengenal, karena keadaan Tuhan Yesus yang sudah dibilang waktu itu sudah sangat kurus, pucat, letih, lesu. Jadi tidak bisa lagi dikenali orang, berbeda sekali dengan waktu Tuhan Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Jadi begitu Tuhan Yesus ada di antara mereka dengan penampakan seperti itu, jadi mereka tidak mengenali dia lagi. Hanya Yohanes yang bisa mengenalinya. Tetapi ada hal yang begitu Yohanes menunjukkan bahwa inilah Tuhan Yesus itu anak Bapa yang sedang kita tunggu-tunggu, yang sudah dan sedang dia khotbah-khotbahkan, inilah dia. Tetapi begitu orang melihat keadaan Tuhan itu, mereka banyak yang kecewa, banyak yang tidak percaya, kayak memandang sebelah mata. Tetapi dibilang bahwa Tuhan Yesus tidak bisa menutupi dia punya penampakan ya. Bagaimana walaupun orang lihat dengan dia punya keadaan seperti itu, tetapi Tuhan tidak bisa menutupi dia punya wajah yang penuh dengan belas kasihan yang dari ilahi yang bercampur dengan dia punya kekuatan. Jadi pandangannya yang rendah hati itu, yang penuh dengan belas kasihan itu tidak bisa ditutupi. Jadi walaupun dengan keadaan secara fisiknya seperti itu, tetapi dia punya perawakan itu tidak bisa dia sembunyikan. Di mana ada sesuatu yang dalam dirinya itu yang membawakan pengharapan yang besar bagi seluruh
dunia, seluruh isi dunia, seluruh manusia yang sudah berdosa. Jadi dari situ murid-murid yang belajar, yang ikut selalu pelajaran yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis itu senang sekali untuk hadir. Dan alhasilnya dengan pertolongan Tuhan tidak menghasilkan hasil yang sia-sia. Tetapi kita lihat waktu lalu bagaimana respon yang pertama yang terjadi terhadap murid Yohanes, yaitu Yohanes yang disebut dengan Yohanes yang terkasih, juga dengan Andreas. Mereka memilih untuk mau pelajari lebih dekat lagi, mau mendekati Tuhan Yesus. Mereka merasa ada sesuatu yang besar yang mereka rasakan terhadap Tuhan Yesus ini, dan mereka datang untuk mendekati Tuhan Yesus, dan mereka mau untuk belajar dari Dia langsung, bahkan mereka mau tinggal dengan Dia. Jadi ini adalah respons yang diberikan oleh dua orang murid ini, yaitu Yohanes yang disebut dengan Yohanes yang terkasih dengan Andreas. Dan waktu mereka mengikuti Tuhan Yesus, kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus sangat berbahagia sekali dengan respon yang mereka dari respon mereka ini terhadap Tuhan Yesus. Mungkin dari mata orang-orang banyak, mereka tidak melihat sesuatu yang besar dari kehidupan Tuhan Yesus, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang mau dengan tulus membuka hati, mau dengan sungguh-sungguh pelajari firman Tuhan, akhirnya Roh Kudus bekerja di hati mereka, dan mereka akhirnya datang kepada Tuhan dan merespon daripada firman yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis ini. Dan kita lihat bagaimana setelah mereka berdua mau ikut Tuhan Yesus, yang terjadi adalah Andreas ini dia langsung mengajak saudara laki-lakinya, yaitu Simon yang disebut dengan Simon Petrus. Itu semua karena dorongan hati. Dia mendapatkan berkat yang indah, berkat yang luar biasa, dan dia begitu diajak kepada Simon. Simon ini juga adalah murid Yohanes yang ikut dengar firman yang dibawakan oleh Yohanes. Jadi begitu Andreas ikut dengan Tuhan Yesus, Andreas dan Yohanes yang terkasih, dia merasakan berkat yang melimpah, dia ajak lagi saudaranya Simon Petrus untuk ikut. Kemudian begitu mereka ikut dengan Tuhan Yesus, mereka mengadakan perjalanan, dan Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus. Nah, begitu Tuhan bertemu dengan Filipus, Tuhan hanya bilang, ikutlah aku. Langsung direspon oleh Filipus. Dia langsung ikut. Kemudian begitu Filipus ikut, dia juga mengajak sahabat terdekatnya, yaitu Nathanael. Nah, dan Nathanael ini dia bukan hanya waktu diajak, dia bukan langsung menerimanya, tetapi dia pulang ke rumahnya dan dia langsung mempelajari kembali, dia buka kembali apa yang dia sudah pelajari sendiri, dan dia berdoa di bawah pohon ara, dia minta konfirmasi dari Tuhan, apakah yang panggilan ini adalah benar. Dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menjawab dia kan, menjawab doanya. Dan begitu dia dipertemukan dengan Tuhan Yesus langsung mengajak dia. Dan dengan pertanyaan yang membuat dengan pernyataan yang membuat dia, apa yang akan saya peroleh jika saya mengikut
Tuhan Yesus, dia bilang kepada Filipus kan, kemudian Filipus enggak bicara banyak hal, dia cuman bilang, come and see, datang dan lihat sendiri. Kemudian hanya itu yang Filipus bisa katakan kepada Nathanael. Dan dia, waktu Nathanael bertemu dengan Tuhan Yesus ajak kepadanya, Tuhan Yesus bilang, ini adalah orang yang jujur, orang Israel yang sejati, katanya. Dibilang sini, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dari situ Nathanael itu terkejut kan, dan dia bertanya, bagaimanakah engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Waduh, jadi em, luar biasa ya. Dari begitu kayak kayak Nathanael itu kayak dapat konfirmasi dari dari dapat konfirmasi bahwa Tuhan Yesus ini adalah kebenaran. Dan mulai saat itu dia mengikut Tuhan Yesus. Kemudian sebelum kita lanjut, kita baca dulu paragraf yang terakhir di sini. Dia bilang, sekiranya Nathanael telah percaya kepada bimbingan rabi-rabi. Jadi sebelumnya ini murid-murid dibilangkan mereka mau belajar langsung kepada Tuhan kan. Sebelumnya Yohanes bilang, inilah anak domba Allah, anak domba Bapa. Mereka respon, mereka datang kepadanya, mereka mau belajar langsung di kaki Yesus. Mereka mau lebih kenal lagi Tuhan mereka, yang mereka selama ini hanya dengar-dengar saja. Ini sudah ada di depan mereka dan mereka mau kenal lebih dekat dengan Tuhan. Mereka mau belajar di kakinya. Nah, dibilang di sini, sekiranya Nathanael telah percaya kepada bimbingan rabi-rabi, pasti ia tidak akan pernah mendapat Yesus. Oleh melihat dan menilai bagi diri sendiri, maka ia menjadi murid. Demikian juga halnya dengan banyak orang pada zaman ini yang dihambat oleh prasangka dari kebaikan, betapa berbeda akibatnya sekiranya mereka itu mau come and see, mau datang dan lihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus kita. Jadi Nathanael begitu dia terima ajakan dari Filipus, dia tidak hanya, oh iya, oh oke, pergi-pergi saja. Tetapi tidak ikut-ikutan, tetapi dia pulang ke rumahnya, dia buka lagi pelajaran-pelajaran nubuatan, apa yang sudah dia pelajari selama ini, dan dia sudah imani, dan dia dibilang apa? Dia juga pergi berdoa. Dan sebelumnya dia dan Filipus ini kan sahabat karib kan. Mereka itu selalu menyelidiki firman Tuhan bersama-sama, dan mereka itu sering sekali pergi ke tempat yang sepi. Mungkin dia kayak ke kebun-kebun begitu, dan mereka berdoa bersama-sama meminta tuntunan Tuhan. Dan kita sudah sampai di sini waktu minggu lalu. Nah, di pelajaran terakhir ini sudah pertemuan terakhir. Kita akan lihat aplikasinya dalam kehidupan kita pada zaman ini. Dan kita akan lanjut sekarang, dan seperti biasa kita akan berganti-gantian baca, kita akan berdiskusi bersama-sama, kita bagikan poin yang kita rasa terberkati, dan kita boleh memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Saya akan bacakan terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan berganti-gantian. Ini sambungan dari paragraf di atas kan, dibilangkan Nathanael itu dia belajar sendiri kan, dia tidak hanya percaya dengan bimbingan rabi-rabi. Terus dibilang di sini, sementara mereka percaya pada tuntunan otoritas manusia, maka tidak seorang pun yang akan datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang menyelamatkan. Seperti halnya Nathanael, kita perlu mempelajari firman Tuhan bagi diri kita sendiri dan berdoa memohonkan penerangan Roh Kudus. Ia yang melihat Nathanael di bawah pohon ara itu akan melihat kita juga di tempat berdoa yang tersembunyi. Malaikat-malaikat dari dunia terang dekat kepada orang-orang yang dalam kerendahan hati mencari bimbingan ilahi. Jadi
dikatakan di sini bahwa kita harus pelajari firman Tuhan itu sendiri. Di sini jelas sekali, kita harus selidiki sendiri, kita harus berdoa sungguh-sungguh, harus dengan penuh kerendahan hati, kita harus minta tuntunan Tuhan. Tuhan akan pasti bukakan bagi kita. Terlebih kalau kita banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sedang gumuli, kita sedang mencari tuntunan Tuhan untuk memberikan penerangan kepada kita, apapun itu, kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan untuk memberikan jawaban bagi kita kan. Jadi kita harus selidiki setiap firman Tuhan dan harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ini adalah kuncinya ya bagi kita yang sedang belajar akan firman Tuhan. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Oke, saya bacakan dulu. Dengan panggilan terhadap Yohanes, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael, mulailah dasar pembangunan gereja Kristen. Jadi dari murid-murid ini, yang 5 murid ini yang terpanggil, terbentuklah gereja Kristen, dasar pembangunan gereja Kristen. Yohanes menuntun 2 di antara murid-muridnya kepada Kristus. Jadi maksudnya Yohanes Pembaptis ini ya. Yohanes Pembaptis menuntun 2 di antara murid-muridnya kepada Kristus, yaitu Yohanes yang terkasih dan Andreas. Kemudian seorang di antara kedua orang itu, yakni Andreas, menemui saudaranya lalu memanggil dia kepada juru selamat. Jadi Andreas dia panggil Simon Petrus kan. Jadi begitu Andreas dan Yohanes yang terkasih ini terpanggil, kemudian Andreas mengajak Simon Petrus kepada juru selamat. Dan itu pun Simon yang walaupun dia masih agak ragu, tapi dibilang dia tidak mau menunggu panggilan yang kedua. Dia langsung, oke, saya ikut gitu. Kemudian Filipus kemudian dipanggil dan ia pergi mencari Nathanael. Jadi Filipus ini Tuhan sendiri yang panggil kan, ikutlah aku. Dan dia pergi mencari Nathanael, sahabatnya, sahabat dekat, sahabat rohaninya. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi. Jadi kita sudah masuk ke aplikasi kita ya saat ini. Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana murid-murid. Dan inilah aplikasi kepada kita. Kita baca lagi. Contoh-contoh ini haruslah mengajarkan kepada kita pentingnya usaha pribadi. Menyampaikan seruan yang langsung kepada kaum, kerabat, sahabat-sahabat, serta tetangga kita. Ada orang yang selama hidupnya telah mengaku mengenal Kristus, namun tidak pernah mengadakan usaha pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada juru selamat. Mereka menyerahkan saja pekerjaan itu seluruhnya kepada pendeta. Mungkin pendeta itu mempunyai kecakapan untuk jabatan itu, tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang telah ditinggalkan Tuhan untuk dilakukan oleh anggota-anggota jemaat. Jadi kita lihat bagaimana murid-murid ya, dia punya respon terhadap keputusan mereka. Mereka tidak hanya tinggal diam begitu saja, tetapi bagaimana mereka langsung action. Ada yang termotivasi untuk langsung ajak saudaranya, ada yang langsung mengajak temannya. Jadi ini hanya contoh yang salah satu contoh yang diberikan bagaimana murid-murid mempraktekkan dalam kehidupannya. Jadi ini juga berlaku untuk kita semua ya. Kita yang sudah banyak sekali dari kita semua ini sudah mempelajari, baik menyelidiki sendiri, dan kita pun sama-sama belajar, banyak sekali yang sudah kita dapatkan. Dan sekarang adalah tugas kita untuk bagikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik mulai dari keluarga, kemudian sahabat kita, kerabat
kita, mungkin dalam tempat pekerjaan kita, tetangga kita sudah bisa membagikannya dengan mereka, tentu dengan pertolongan Tuhan. Dan dibilang bahwa Tuhan mau kita itu menjadi pekerjaannya dalam pelayanan Injil, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pembawa berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga ikut merasakan berkat yang kita rasakan. Seperti di Amsal 11:25 kan dibilang, siapa yang banyak memberi berkat, dia akan mendapatkan kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi dengan kita membagikan kepada orang lain, itu sama dengan kita memberikan, itu sama dengan kita memberitakan firman itu kepada diri kita sendiri. Dengan kita menguatkan orang lain, kita sendiri dikuatkan. Dan kita rasa ini juga jadi pengalaman bagi kita semua ya, kalau kayak kita sharing dengan teman kita, bagaimana Tuhan bekerja dalam kita punya kehidupan, bagaimana doa-doa kita dijawab. Sebenarnya itu bukan hanya menguatkan mereka, tetapi lebih meneguhkan iman kita kepada Tuhan itu maksudnya ya. Jadi dibilang juga di sini, kita ini adalah tugas kita masing-masing. Jangan kita hanya pikir, oh ini hanya tugas pendeta saja, biar pendeta yang lakukan ini. Ini adalah tugas kita semua. Kita ini adalah pelayan Tuhan, minister Tuhan. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi kita semua yang sudah mengecap kebaikan Tuhan ini yang harus kita punya tugas lah untuk membagikan kepada orang lain. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau menambahkan? Baik. Oh ya, silakan Brother Ebing. Ada tanggapan? Iya. Jadi dari cerita ini kita bisa lihat bagaimana orang-orang itu datang kepada murid-murid Yesus ya, murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Ada yang mendengar kesaksian langsung dari Yohanes, ada setelah mendengar kesaksian Yohanes, mereka memberi kesaksian kepada orang lain dan orang lain itu datang gitu. Kemudian ada yang dipanggil langsung oleh Yesus. Nah, yang menarik di sini aplikasi yang Ellen White katakan menjadi menjadi kewajiban kepada kita justru dari pengalaman orang-orang yang dari teman ke teman nih, dari sahabat ke sahabat ya. Jadi dari cerita ini kita bisa lihat bahwa ada kewajiban bagi kita secara pribadi untuk membagikan pengalaman bagaimana kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi dari cerita ini kita memiliki kewajiban bagaimana pengalaman kita yang kita rasakan bersama-sama dengan Kristus, seperti murid-murid yang mereka alami ya. Setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka pergi ke teman mereka yang lain dan mereka bagikan bagaimana pengalaman mereka bertemu dengan Yesus. Nah, ketika ditanya bagaimana caranya, kalau kita lihat saudara-saudara, caranya ini enggak itu spontan gitu, bukan karena keharusan. Semua kalau kita ikuti cerita dari awal, murid-murid ini spontan ya. Ketika Andreas berbagi ke Petrus, itu spontan. Baru ketika Filipus berbagi ke Nathanael, itu juga spontan. Nah, kita melihat bagaimana caranya sampai orang itu punya rasa untuk berbagi ke orang lain gitu. Dari sini kita bisa melihat ini bukan karena ada kewajiban, tetapi dari cerita ini kita melihat semua yang mereka lakukan itu spontan karena mereka telah menemukan Yesus. Jadi baik Yohanes maupun Andreas itu punya pengalaman pribadi yang mereka rasakan bersama-sama dengan Yesus. Begitu juga dengan Filipus. Ketika Yesus panggil langsung, kemudian dia merasakan ada satu pengalaman pribadi yang kemudian dia bagikan ke Nathanael. Dan kita lihat orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Yesus pasti akan suka berbagi dengan orang lain. Jadi kesaksian yang mereka berikan itu spontan, enggak karena kewajiban ya, enggak karena kewajiban. Sekalipun dari cerita itu
Ellen White menarik satu, ini kewajiban gitu. Tapi ketika bagaimana caranya, ternyata ini jadinya itu spontan. Kalau orang betul-betul bertemu dengan Yesus, pasti dia punya kesaksian untuk berbagi tentang Yesus yang ia alami gitu. Nah, masalahnya kalau nggak punya ya memang susah. Baik, itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih untuk kesempatan. Thank you, Brother Ebing. Jadi betul ya, kita setuju juga dengan kata spontan itu ya, dalam arti di situ tidak ada pemaksaan sama sekali ya. Jadi itu mereka terima berkat, mereka rasa terberkati, otomatis mereka langsung mau orang lain itu juga merasakan hal yang sama dengan apa yang mereka rasakan. Jadi tidak ada sama sekali pemaksaan dari Tuhan untuk, pokoknya kalian sudah tahu ini, kalian harus ya untuk kabarkan. Tetapi ini adalah apa? Luapan hati mereka yang mereka ingin semua orang juga rasakan hal yang sama. Oke, puji Tuhan, terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi ya. Apa Brother Eric boleh bacakan ini, paragraf? Oke. Yang mana? Yang dari mana? Yang banyak. Oke, banyak. Oke. Ya, thank you. Banyak orang yang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan. Sekiranya tetangga-tetangga mereka, pria dan wanita biasa, telah mengadakan usaha pribadi bagi mereka, banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Justru di dalam keluarga, lingkungan tetangga, kota tempat kita tinggal, ada pekerjaan bagi kita untuk dilakukan sebagai pengabar Injil bagi Kristus. Jika kita orang Kristen, pekerjaan ini akan merupakan kegemaran kita. Segera setelah seorang bertobat, lahirlah di dalam dia suatu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain pula betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Ya, terima kasih. Apa ada poin yang mau dibagikan? Silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Minta maaf baru bergabung karena tadi ada di meeting di sebelah, jadi mereka sudah selesai, jadi baru bisa ada kesempatan untuk bergabung. Tapi sekali lagi terima kasih ya, baru bergabung so kasih kesempatan. Jadi memang di sini sepertinya kutipan ini menjelaskan bahwa orang itu sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia ya di dalam Tuhan, menerima keselamatan di dalam Tuhan, ini orang akan bukan dituntut ya, tapi orang akan dengan kebahagiaan, dengan sukacita, ya kesempatan ini orang akan gunakan untuk share ya, untuk bagikan apa yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita telah miliki di dalam Tuhan Yesus. Kita ingin menyatakan seperti ini ya, memang tugas dari seorang umat Tuhan itu adalah dia akan menjadi terang ya, menjadi garam dunia. Kalau juga kita melihat penjelasan tentang kitab Wahyu ya, bahwa di tangan Tuhan itu ada ketujuh bintang. Halo, bisa kedengaran? Bisa dengar? Ini bisa tadi sempat putus. Iya, tadi ada yang bertelepon. Ya. Jadi di tangan Yesus itu ada 7 bintang. Jadi ini 7 bintang ini adalah simbol dari umat Tuhan yang telah diselamatkan di dalam Tuhan, kemudian akan menjadi saksi, akan menjadi terang, akan menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan apa yang kita akan bagikan di sini, ini dikatakan bahwa ini berbeda ya, kalau
Bagaimana kita boleh membawakan firman Tuhan melalui khotbah, atau bagaimana kita boleh diberikan kesempatan untuk membawakan ajaran tentang doktrin, ya. Itu sesuatu yang berbeda. Kesaksian dengan berkhotbah itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kesaksian itu ketika kita bawakan hasil pengalaman kita dengan Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang kita telah alami, ya, sesuatu yang kita telah hidupkan di dalam Tuhan. Kemudian apa yang kita dapatkan dari hubungan kita dengan Tuhan, dari kebenaran di dalam Tuhan, itu sepertinya kita akan bagikan melalui kesaksian, ya. Karena itu kesaksian itu apa yang kita telah alami, apa yang kita telah miliki dengan Tuhan Yesus. Seperti itu. Kita tidak akan mungkin bisa menahan-nahan, ya, apa yang kita telah miliki. Hasil hubungan dengan Tuhan, hasil bagaimana Tuhan telah menyingkapkan kebenaran kepada kita, khususnya bagaimana kita boleh mengenal Dia, bagaimana kita boleh memiliki keselamatan di dalam Dia, bagaimana kita boleh memiliki semua terang di dalam Dia, ya. Itu kita akan rindu untuk membagikan. Jadi itu bukan sebagai suatu beban, tapi itu sebagai satu kesukaan yang kita akan miliki oleh karena kita rindu untuk membagikan apa yang kita miliki, ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kebenaran di dalam Tuhan Yesus, itu kita akan bagikan. Berbeda sekali lagi, ya, berbeda dengan ketika kita diberikan kesempatan untuk membawakan firman atau untuk berkhotbah. Nah, White juga menuliskan bahwa kenapa pengajaran Yesus, kenapa apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu begitu berkuasa, ya. Karena memang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu kesaksian ataupun sehubungan dengan apa yang dia ajarkan, itu memang betul-betul dia telah hidupkan. Jadi kebenaran yang kita miliki, yang telah dihidupkan di dalam kehidupan kita, yang kita terima dari Tuhan Yesus, itu pasti Tuhan akan share, pasti Tuhan akan bagikan. Dan kita akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman itu Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan akan mengaruniakan apa yang kita butuhkan, kesanggupan, kuasa, untuk kita boleh menjadi saksi yang saksi yang akan memuliakan Dia. Bahkan saksi yang akan menuntun mereka yang belum mengenal tentang Dia itu boleh mengenal. Mereka yang belum mengetahui tentang kebenaran di dalam Dia itu boleh mengenalnya. Sehingga memang di sini bagian dari kerinduan kita, tugas yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi kerinduan, itu kita akan bawakan, ya, melalui kesaksian-kesaksian yang akan kita sampaikan dari hal kebenaran, dari hal keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi memang di sini itu adalah bagian tugas kita untuk menyampaikan itu, tapi bukan satu beban, tapi itu satu sukacita, kebahagiaan, kesempatan yang luar biasa indah yang Tuhan berikan bagi kita untuk share, untuk berbagi apa yang kita terima dari Tuhan, khususnya kabar baik, ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan melalui apa yang dibacakan dari bagian ini. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oh ya, silakan Brother. Ada juga tambahan. Ya. Nah, Ya, dari kutipan ini, ya. Dari kutipan ini kita bisa mempelajari, ya, satu rahasia bersaksi. Kita punya tanggung jawab untuk bersaksi tentang Yesus, ya. Dan tanggung jawab itu besar, luas. Dan ada banyak orang merasa, aduh, saya takut, saya pemalu, saya nggak punya karunia, saya nggak fasilida, dan lain-lain. Padahal kalau kita pelajari, inilah rahasianya sebenarnya. Ini di kutipan terakhir ini, kalimat yang digarisbawahi, segera setelah seorang bertobat, lahirlah di dalam dia satu kerinduan, hendak menyiarkan kepada orang lain pula betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung dalam hatinya. Jadi, orang-orang yang punya pengalaman pertobatan, itu akan sama seperti murid-murid Yesus. Tidak bisa menahan. Mereka akan pasti suka untuk membagikan Yesus kepada saudara-saudaranya, kepada tetangga, kepada keluarga, atau kepada siapapun yang
mungkin nanti bertemu dengan mereka. Jadi kalau ada yang berkata, saya nggak punya karunia, saya nggak fasih lidah, barangkali mesti belajar. Inilah rahasianya. Kalau kita sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus di dalam sebuah pertobatan, saya sangat yakin tidak ada seorang pun yang tidak punya kesaksian. Jadi setiap orang yang bertemu dengan Yesus pasti akan punya kerinduan untuk menyaksikan betapa indahnya apa yang Yesus telah lakukan bagi dia. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih untuk kesempatan. Iya, terima kasih Brother Ebing dan Brother Eric. Jadi benar ya, seseorang yang sudah bertobat dan sudah bertobat artinya dia lahir kembali kan, sudah born again. Dia tidak bisa menahan-nahan dirinya untuk menyiarkan kabar kesukaan ini kan, seperti yang Brother Eric katakan. Kabar bahagia ini dia tidak bisa ditahan-tahan lagi. Kabar bagaimana rahmat Tuhan bagi kita semua yang sangat melimpah-limpah, yang bukan hanya kita yang harus tahu ini, harus semua orang itu harus tahu. Jadi itu tidak bisa ditahan-tahan untuk dibagikan. Dan di sini dibilang juga bahwa banyak orang yang memerlukan pelayanan orang Kristen yang berbelas kasihan. Itu di luar sana itu banyak sekali yang membutuhkan kita punya pelayanan, kita sebagai orang Kristen ya. Terus dibilang juga di sini, banyak orang yang telah terjerumus ke dalam jurang kemusnahan, sedang sebenarnya dapat diselamatkan. Jadi banyak sekali yang perlu ditolong di luar sana ya. Mereka sudah mau binasa, dan kita dengan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan tunjukkan siapa orang-orang yang perlu ditolong. Apakah itu saudara kita, tetangga kita. Jadi penting sekali untuk kita lakukan perlawatan. Kunjungi orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan mereka, kasih mereka kesaksian tentang kebaikan Kristus, baca firman bersama, berdoa bersama, saling menguatkan. Jadi hal-hal kecil itu bisa kita lakukan, karena dengan begitu kita bisa membina hubungan yang baik dengan mereka juga. Dengan begitu mereka akan merasa nyaman. Mungkin saat itu mereka lagi butuh untuk dihiburkan, lagi apa namanya, istilahnya orang bilang kayak lagi kering, mereka punya kerohanian. Jadi mereka butuh seseorang untuk menguatkan mereka. Bahkan ada banyak kesaksian yang kita pernah dengar kayak, aduh Tuhan, kita kayak sudah kering ini, kita punya kerohanian, kita butuh orang yang bisa menguatkan. Jadi sebenarnya bahkan ada orang yang dia menyadari dia punya kerohanian ini sudah lemah, dan dia juga berdoa, Tuhan kirimkan saya orang untuk kuatkan saya. Dan ini banyak yang dengan kutipan ini confirm bahwa mereka ini adalah orang-orang yang perlu ditolong, perlu untuk dikunjungi, perlu untuk dilayani, dibilangkan di sini, dan dibilang banyak, nih kan? Terus dibilang banyak yang menanti untuk dihubungi secara pribadi. Aduh, jadi apa namanya? Mereka sangat memerlukan kita semua. Apa namanya? Waktu kita untuk datang untuk kunjungi mereka. Dikatakan juga kalau mereka bertobat, hal yang sama akan mereka bawakan juga kepada orang lain. Kabarkan kebaikan Kristus kepada orang lain. Bagaimana mereka sudah dituntun Kristus dalam mereka punya kehidupan saat ini. Itu akan mereka juga akan apa yang mereka rasakan itu mereka juga akan share kepada orang lain. Bagaimana kebenaran yang menyelamatkan, yang menyucikan ini tidak bisa mereka simpan di hati, tidak bisa mereka tahan. Mereka akan apa namanya, bagikan kepada orang lain. Kita ingat waktu yang wanita di sumur Yakub yang memberi minum kepada Tuhan Yesus, wanita Samaria kan, bagaimana dia punya reaksi begitu dia diberi minum oleh Tuhan. Tuhan memberikan dia air yang tidak pernah membuat dia haus lagi kan. Apa yang dia lakukan? Begitu dia dikuatkan, dia diberkati, dia merasa terberkati, dia pulang ke kampungnya dan dia beritakan hal Kristus dan banyak orang yang bertobat. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Dan orang-orang kaget kan lihat, wah wanita ini kita sudah tahu ya dia punya background. Terus dia yang menerima pekabaran ini langsung dia bagikan kepada orang lain. Banyak sekali yang
bertobat kan dibilang situ. Jadi kesaksian itu tidak bisa kita bantah ya. Kesaksian itu adalah apa yang sudah kita rasakan dan sudah merasa terberkati, kita mau bagikan kepada orang lain, itu orang lain akan merasakan hal yang sama, akan menjadi kesan yang indah bagi orang lain. Dan inilah yang Tuhan rindu supaya umat-umatnya itu bisa memiliki roh seperti ini untuk dibagikan kepada orang lain. Karena di sini dibilang banyak orang yang lagi membutuhkan kita. Itu. Bahkan kita juga sendiri butuh untuk dikuatkan oleh orang lain kan. Jadi penting sekali akan saudara bersaudara dalam seiman untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Boleh ditambahkan. Iya, boleh silakan. Ada ayat kalau nggak salah di dalam Markus 3 ayat 4. Tunggu kita mau Apa suaranya bisa dikencangkan lagi, brother? Agak kecil. Oh, dapat dengar? Halo? Ini iya, sudah bisa ini. Sudah bisa? Iya, ini sudah lebih jelas lagi. Lebih Sudah lebih keras lagi, iya. Oke. Jadi ada satu ayat ya yang menjelaskan tentang bagaimana Yesus atau Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk diutus menjadi juru kabar ya, atau menjadi pengabar Injil. Kita sebentar ya. Kita boleh mau cari. Ini. Jadi di dalam Markus 3 ayat 14 di sini dikatakan, ayat ini mengatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ia menetapkan. Halo, masih kedengaran? Iya. Masih kedengaran? Iya, kedengaran, iya. Oke, jadi di dalam ayat ini Yesus atau Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid ya pada waktu itu, 12 murid. Ketika ayat ini mengatakan ia menetapkan, kata menetapkan ini bisa juga berarti dia melatih, ya, dia mempersiapkan. Jadi memang antara bagaimana kita menerima kebenaran di dalam Tuhan, ya, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, kemudian kita rindu untuk menjadi saksi, itu harus berbanding lurus ya dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi saksi, karena memang cara kerja bagaimana seorang itu dipersiapkan untuk menjadi seorang juru kabar, yang akan memberikan kekuatan ya bagi siapa saja yang dia layani atau kepada siapa yang dia sampaikan kebenaran-kebenaran yang telah dia terima dari Tuhan. Itu sepertinya butuh di mana dia boleh disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang saksi yang benar di dalam Tuhan ya. Dan bagaimana kita juga menerima itu di dalam Tuhan itu adalah bagian dari proses bagaimana Tuhan mempersiapkan orang. Ini ingin sedikit kesaksian, bersaksi pengalaman yang lalu. Jadi pengalaman yang lalu itu ketika diimbasi oleh Brother Ebing ya, untuk jadi suka belajar Alkitab, jadi suka baca nubuat. Nah, setelah mempelajari itu, timbul satu keinginan atau satu kerinduan yang sebagaimana kutipan tadi ya, akan muncul secara alami. Kerinduan untuk menyampaikan kebenaran yang kita pelajari, menyampaikan kebenaran yang kita ketahui, menyampaikan kebenaran yang kita telah terima dari Tuhan. Seperti itu ya, ada kerinduan. Dan memang ketika proses itu terjadi, ada banyak pengalamannya yang dialami.
sepertinya jatuh bangun, seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu Tuhan menuntun, ya, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajari, yang kemudian akan mempersiapkan kita untuk menjadi seorang saksi, seorang juru kabar Injil yang baik dan benar di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, ya, keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus, itu bersifat grace, ya, kemurahan dari Tuhan. Tapi bagaimana kita akan menjadi juru kabar kemurahan dari Tuhan itu punya syarat. Syaratnya itu adalah kita akan mempersiapkan diri kita secara pribadi untuk boleh digunakan oleh Tuhan untuk pelayanan ini. Dan memang di ayat ini jelas menyatakannya bahwa ketika Tuhan menetapkan para murid, Tuhan bukan hanya menetapkan mereka, tapi Tuhan mempersiapkan mereka. Tuhan memberikan kesanggupan-kesanggupan pada mereka untuk mereka boleh diutusnya menjadi juru kabar, ya, juru kabar Injil. Ayat 15 kita lihat, dan diberinya kuasa untuk melakukan hal-hal yang hal-hal adi kodrati, ya, seperti itu. Jadi memang di sini dalam proses bagaimana kita boleh dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi juru kabar, menjadi saksi bagi Tuhan yang akan menguatkan orang, yang akan menuntun jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal kebenaran dan mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus, ya. Kita memang totalitas, ya, akan menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi menjadi seorang juru kabar Tuhan itu adalah seorang yang akan dipersiapkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, sehingga dia akan menjadi juru kabar, menjadi saksi, menjadi pelayan yang akan menguatkan orang-orang dengan kuasa dari Tuhan, dengan kebenaran dari Tuhan, dengan cara Tuhan yang Tuhan akan karuniakan kepadanya. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas tambahannya. Oke. Apa ada lagi yang mau menambahkan? Baik, kalau sudah tidak ada kita lanjut. Ini kita bacakan, ya, hanya pendek. Semua yang dikuduskan kepada Tuhan akan menjadi saluran terang. Tuhan menjadikan mereka alat-alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmat-Nya. Janjinya ialah, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Yeskiel 34 ayat 26. Jadi kalau kita lihat ini sambungan paragraf sebelumnya, ya. Dibilang segera setelah seseorang bertobat, lahirlah di dalam dia suatu kerinduan hendak menyiarkan kepada orang lain pula betapa indahnya sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Semua yang dikuduskan kepada Tuhan akan menjadi saluran terang. Jadi kita lihat, ya, semua ada dia punya proses. Setelah seseorang itu bertobat, dia enggak bisa menahan dia punya kebahagiaan ini, di mana dia telah menemukan sahabat terindahnya, yaitu Yesus, yang dia hanya dapat di dalam Yesus. Dan kebenaran ini yang menyelamatkan dan menyucikan orang itu, dia enggak dapat menahan ini di dalam hatinya, dan makanya dia mau bagikan kepada orang lain. Dan dibilang juga di sini harus ada semuanya itu nggak akan bisa terjadi kalau kita tidak ada penyerahan, kan. Semuanya itu kita harus ada penyerahan terlebih dahulu kepada Tuhan. Baru kita bisa menjadi saluran terang. Dan Tuhan bisa menjadikan kita alat-alatnya untuk kabarkan kepada Tuhan. Karena semua kan berlangsung atas izin Tuhan, dan semuanya Tuhan yang akan lakukan untuk kita. Makanya kita ini kan hanya instrumen. Jadi penyerahan kita itu sangat penting kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang kerjakan semuanya. Jadikan saya ini alatnya untuk kabarkan kepada semua orang betapa limpahnya rahmat Tuhan yang harus mereka ketahui. Jadi kita ini hanya alat Tuhan, ya, untuk membagikan kabar bahagia ini, kabar kesukaan ini kepada semua orang. Oke, ada yang mau menambahkan?
Baik, ada tambahan? Ya, silakan. Nah, ini menarik sekali ini kutipan ini. Semua yang dikuduskan kepada Tuhan akan menjadi saluran terang. Ini kita cermati baik-baik, ini kata dikuduskan. Ya, ini saya rasa ini adalah tanda kita mengalami kekudusan. Jadi kalau kita benar-benar mengalami yang namanya kekudusan, ya, semua yang dikuduskan kepada Tuhan, ya, yang benar-benar dikuduskan, ya, itu akan selanjutnya akan menjadi saluran terang. Nah, kalau kita menjadi saluran terang Tuhan, apa yang akan terjadi? Ya, Tuhan akan menjadikan mereka alat-alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmat-Nya. Kemudian ini ayat-ayat ini akan digenapi. Janjinya ialah aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Jadi orang-orang yang benar mengalami kekudusan yang benar dari Tuhan, ya, itu akan menjadi saluran terang, menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kelimpahan rahmat, atau dengan kata lain menjadi berkat untuk orang-orang sekitar. Jadi sekali lagi ya, ini penting sekali ini kutipan ini. Orang yang betul dikuduskan akan menjadi saluran terang, menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan rahmat Tuhan, dan akan menjadi berkat. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena kita harus mengerti karena ada yang namanya kekudusan palsu. Ya, jadi ada orang yang merasa dikuduskan, tapi bukan benar ya. Tapi sebenarnya itu pengalaman kekudusan yang palsu. Nah, kalau kekudusan palsu pasti ini ayat nggak jadi. Ini kutipan ini nggak jadi. Tapi kalau kita benar dikuduskan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, maka kutipan ini akan jadi. Menjadi saluran terang, menjadi alat alatnya untuk menyampaikan kepada orang lain segala kelimpahan rahmat-Nya, dan ini menjadi berkat. Ya, menjadi berkat kepada orang-orang di sekitar. Jadi penting sekali ya ini konstruksi dari kutipan ini, kita bisa melihat apa kekudusan yang benar dari Tuhan. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu. Iya, terima kasih Brother Ebing atas penekanan yang diberikan di paragraf ini. Oke, kita akan lanjut paragraf berikutnya. Apa bisa minta Gita untuk bacakan? Oke, kalau Gita belum bersedia, apa Anti Gladys bisa? Oh, oke. Apa, halo? Bisa. Iya, bisa Kak, silakan. Thank you. Filipus berkata kepada Nathanael, mari dan lihatlah. Come MC ini ya Kak. Ia tidak meminta kepadanya agar menerima kesaksian orang lain, melainkan agar ia sendiri datang melihat Kristus. Sekarang karena Yesus sudah naik ke surga, maka murid-muridnya lah yang menjadi wakil-wakilnya di antara manusia. Dan salah satu alat yang paling baik untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya ialah dengan meniru teladan tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengaruh kita atas orang lain tidak begitu banyak bergantung pada apa yang kita katakan seperti keadaan kehidupan kita. Orang boleh melawan serta menentang segala keterangan kita yang tepat. Mereka boleh menolak segala seruan kita. Tetapi hidup kasih yang tidak mementingkan diri adalah dalil yang tidak dapat dibantah. Hidup sesuai dengan pengakuan yang ditandai dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia ini. Thank you Kak. Apa ada poin yang Kak dapat untuk dibagikan? Silakan. Ya, ini sudah jelas. Dan tolong Kakak
tambahkan lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari paragraf ini kita lihat ya bagaimana Filipus waktu dia ajak Nathanael, dia enggak banyak bicara ya, dia cuma bilang, "Come and see, mari, lihatlah." Jadi hanya 2 kata kan yang disampaikan. Tidak ada kata-kata atau janji-janji manis yang dia mau jaminkan kepada Nathanael, hanya come and see, datang, lihat sendiri, alami sendiri. Kalau kita lihat di Mazmur 34 ayat 9 kan, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu kan. Jadi harus kita yang alami sendiri gitu. Nggak bisa dia mau ungkapkan, jadi kita lihat Filipus nggak bisa mengungkapkan bagaimana dia, apa yang sudah dia rasakan kan. Karena dia mau bahwa Nathanael itu rasakan sendiri gitu, apa yang dia sudah alami bersama Yesus. Terus dikatakan juga bahwa salah satu alat yang paling baik dalam menarik jiwa adalah dengan meniru teladan tabiat Kristus dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita harus hidup dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Nggak boleh selfish. Pengakuan yang dihidupkan, terus dibilang pengakuan yang dihidupkan dengan kelemah lembutan Kristus adalah kuasa di dunia. Jadi apa yang menjadi teladan Kristus yang sudah Dia tinggalkan kepada kita itu harus menjadi bagian kita. Dan dibilang juga di sini bahwa kelemah lembutan Kristus itu harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan itu adalah kuasa di dunia, dibilang kan. Nah, jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah living testimony kan. Apa yang Dia sampaikan itulah yang Dia hidupkan. Dan itulah harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita nggak bisa mau bilang banyak hal, tetapi dalam kehidupan kita, kita sendiri belum menghidupkan. Dalam arti kita masih bergumul. Tetapi itu nggak menutup kemungkinan untuk kita saling, ini kan kita semua hidup dalam pergumulan kan, dengan kita punya kelemahan masing-masing. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk kita nggak bisa sharing kepada orang. Tetapi dibilang, kalau kita sudah hidupkan itu dalam kehidupan kita, itu adalah menjadi the most powerful testimony kepada orang lain. Aduh, dia bisa ternyata, saya pasti bisa dengan pertolongan Tuhan. Dan itu adalah hal yang tidak bisa kita bantah. Itu tidak bisa kita, tidak bisa dibantah oleh orang lain. Begitu kita nyatakan itu, kita bagikan kita punya pengalaman, orang-orang akan merasa dikuatkan. Jadi kita tidak hanya bisa mempengaruhi orang-orang hanya dengan kita punya kata-kata, tetapi akan lebih powerful lagi kalau kita sudah alami itu. Dan apalagi kalau kita yang tadinya punya masalah yang besar, atau orang-orang sudah tahu bagaimana saya punya kehidupan, terus tiba-tiba saya bisa seperti ini, itu adalah perubahan yang luar biasa. Artinya Tuhan sudah bekerja di dalam diri saya sehingga saya bisa seperti ini, dan itu adalah hal yang tidak bisa dibantah. Makanya begitu orang lihat dan orang, apalagi orang yang mengalami hal yang sama, dia akan, oh iya ya, dia bisa, kenapa saya tidak bisa. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita pasti akan bisa seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang mau kita lakukan untuk bisa memberikan kekuatan kepada orang. Dan hal seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang di luar sana. Bagaimana kita sudah menang terhadap kita punya dosa-dosa kesayangan. Orang-orang yang sama, yang alami hal yang sama juga akan menjadi termotivasi untuk melihat berdasarkan dengan apa yang sudah kita alami. Di mana kita sudah dengan pertolongan Tuhan bisa menang, pasti hal yang sama akan berlaku bagi siapa saja yang betul-betul mau sungguh-sungguh mengharapkan perubahan dalam hidup dengan pertolongan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau membagikan, mungkin ada pengalaman atau kesaksian, boleh dibagikan. Ya, Iya, Lali ya. Oh ya, oke, thank you. Oke, silakan. Ini tambahkan sedikit. Jadi tadi
di mana ketika Filipus memanggil Nathanael kan ini dia punya di paragraf sebelumnya juga bilang kan cara untuk orang mengenalkan kebenaran Kristus itu salah satu kepada tetangga dan keluarga kan. Jadi makanya kita bisa lihat banyak dari murid-murid Tuhan Yesus itu yang basudara-basudara ya. Dorang basudara-basudara baku panggil. Jadi makanya kadang-kadang kalau mau panggil orang lain kan, aduh nggak enak atau malu, kita nggak tahu. Tetapi kalau panggil ke keluarga sendiri atau ke teman bisa efektif ya. Nah ini dia punya cara juga ketika Filipus ini kepada Nathanael, mengajak Nathanael, dia tidak menunjukkan, maksudnya banyak mulu lah istilahnya ya. Banyak kalau kita memanggil keluarga kita atau teman kita, banyak omong ya, kita ini, bilang itu. Tetapi nak membawa kita punya panggilan untuk mengatakan kebenaran kepada mereka melalui Yesus ya. Terus kita punya contoh kehidupan juga enggak sesuai. Makanya ini dibilang hidup sesuai dengan kita punya pengakuan yang ditandai dengan kelambahan Kristus adalah kuasa di dunia ini yang dibilang enggak bisa dibantah atau cannot gainsay ya. Jadi kita punya kehidupan bagaimana untuk memberitakan Injil kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah ya. Kehidupan Kristus yang penuh kasih itulah yang memang harus kita tunjukkan. Sama dengan tadi reformasi kesehatan, kita mau kasih tahu ke reformasi kesehatan, hal yang nggak bisa dibantah adalah apa? Kita punya kesehatan, orang lain bisa lihat. Walaupun kita banyak bicara sana-sini, tetapi apa yang kita bicarakan nggak sesuai, apa yang bisa orang lain lihat. Makanya inilah ya, makanya powerful message atau pekabaran yang paling besar adalah bagaimana tabiat Kristus bisa dipantulkan ya. Jadi come and see, datang dan lihatlah, Yesus sendiri yang akan tunjukkan. Di mana kita juga bisa melihatkan kita punya karakter ke orang lain bisa lihat ya ketika dia aduh, ini enggak bisa dibantahkan. Kalau omongan kita, perkataan kita orang lain bisa bantah ya. Tetapi kalau tabiat itu tidak sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ya, mungkin itu aja Kak dia punya tambahan. Terima kasih. Iya, thank you Li atas tambahannya. Boleh ada tambahan? Oh oke, silakan. Oke, jadi memang menarik ya apa yang diangkat di dalam kutipan ini mengenai satu statement yang singkat yang disampaikan, kemudian itu sangat berkuasa ya, sangat berkuasa. Jadi datang, lihatlah dan kecapilah, alamilah. Tapi kalau kita akan aplikasikan itu, misalnya kita akan pergi berkunjung kepada keluarga, kerabat, atau sahabat ya, untuk menguatkan mereka, nggak mungkin kan kita semua mau bilang 1, 2, 3 kata. Ya kan? Jadi di sini di statement ini ada satu pelajaran yang boleh kita angkat di sini, itu tidak bergantung seberapa banyak kata yang digunakan untuk menginjili atau bersaksi, atau seberapa sedikit kata yang diucapkan. Tapi setiap pernyataan atau kata yang dikatakan yang kemudian menjadi satu kalimat, menjadi satu pernyataan yang disampaikan, pertanyaannya apakah itu menuntun kepada Kristus atau nyanda? Seperti itu ya. Apakah setiap apa yang kita sampaikan itu menuntun kepada Yesus? Atau berfokus kepada Yesus? Jadi ini mungkin yang pesan yang mungkin ingin disampaikan di sini, bahwa sebagai saksi, sebagai juru kabar, setiap kata-kata yang kita sampaikan itu harus menuntun kepada Yesus dan berfokus kepadanya. Nah, itu mungkin dia akan membuat apa yang kita saksikan dan apa yang kita sampaikan itu berkuasa. Selain yang tadi ya, memang betul-betul kita harus memastikan bahwa apa yang kita ajarkan itu bukan aja apa yang kita bagikan, apa yang kita sharing itu memang betul-betul telah kita hidupkan. Karena memang kalau berbicara bersaksi, saksikan dengan berkhotbah itu, mengajar itu berbeda.
Kalau mengajar itu ada satu poin-poin pelajaran yang kita ajarkan. Kalau ada pun beberapa khotbah, ada poin-poin yang kemudian kita telah buat, kita telah susun, dan kemudian kita sampaikan dalam bentuk khotbah. Tapi itu belum tentu dihidupkan, ya kan? Belum tentu dihidupkan, sehingga tidak berbanding lurus. Orang akan lihat, siapa itu saudara Mamesa sana? Dia mengajarkan tentang dia mengatakan orang mesti saling mengasihi, saling mengampuni. Siapa di kehidupannya nak mengasihi kan? Nak mengampuni. Jadi tidak berbanding lurus seperti itu. Tapi semua apa yang kita saksikan, ya, itu pasti apa yang telah kita alami. Sehingga bersaksi itu adalah sesuatu yang menjadi kerinduan yang kita boleh nyatakan, yang akan menyatakan kebenaran dan yang boleh menyatakan tentang siapa Tuhan yang kita miliki, yang kita sembah, yang kepadanya kita memperoleh jaminan kepastian keselamatan. Jadi sekali lagi, bukan bergantung pada banyak kata-kata atau sedikit kata-kata, tapi apakah kata-kata yang kita ucapkan dalam bersaksi, dalam menjangkau orang, dalam menguatkan, itu akan menuntun mereka kepada Kristus. Oke, mungkin itu saja yang boleh ditambahkan untuk bagian ini. Terima kasih. Iya, terima kasih atas poin yang sudah bagikan. Jadi semuanya itu untuk kepujian nama Tuhan ya. Dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dari dari kesaksian kita, dari apa yang kita sudah alami. Itulah tujuan Tuhan ya. Oke. Apa ada lagi yang mau Halo, Kak. menambahkan? Iya, silakan. Iya, oke. Oh, Kak Gladys ya. Ya. Kalau dari segi untuk membagikan pengalaman, mungkin kita semua mengalami, oke. Dan kalau mau dibilang, misalnya kita mau bersaksi, tetapi tadi juga saudara Ebing bilang, aduh kita enggak pasti lidah. Oke. Kita baru mau berdiri orang Sohaga, Sototofore, jadi itu kata-kata tidak keluar. Dan walaupun dia sudah come and see, tetapi yaitu tidak semua orang bisa mengungkapkan apa yang dia lihat dan dia alami. Nah, kira-kira ada tips yang bisa untuk menghilangkan rasa totofore ini yang padahal banyak yang dia mau ungkapkan, tetapi itu lidahnya seperti terkunci. Ya, silakan. Oke, apa ada yang mau menjawab? Baik. Ya, Ada. Brother Ebing. Sebenarnya sih tadi Erik sudah kasih sedikit pengalaman. Bagaimana pengalaman dia yang saya bisa saksikan ya. Saudara Erik ini kemampuan bicaranya saat ini dan dulu itu beda bisa dibilang 180 derajat ya. Sama Beda. persis dengan Sister Gladys katakan ya, bahwa dulu Erik juga begitu. Kalau sudah tampil di depan, dia hampir nggak tahu mau bicara apa gitu. Ketika dikasih kesempatan. Tapi puji Tuhan, pengalaman pertobatan dan pembelajaran hikmat, bagaimana harus bicara, kemudian memang ada juga latihan ya, seperti yang Yesus katakan, ada persiapan. Itu lambat laun akhirnya itu berubah. Dan itu perlu diketahui, Sister Gladys, bukan cuma saudara Erik, saya juga begitu. Saya dulunya bisa dibilang so mujur kalau kita bisa bertanya di satu diskusi sekolah sahabat. Pemalunya minta ampun. Jadi saya bangga dan senang sekali kalau bisa bertanya dalam apalagi kalau saya bisa bisa kasih pelajaran gitu dalam sekolah sahabat. Waduh, itu menjadi impian terbesar saya gitu. Gimana ya? Bertanya aja saya malu gitu. Dan kalau saya bisa bertanya, itu udah puji Tuhan, haleluya gitu prestasinya. Tapi puji Tuhan ya, seiring waktu ya kita bisa bilang Tuhan di dalam mengubah manusia, dia mengubah dia mengubah betul-betul sesuai dengan keinginannya. Dan puji Tuhan lah, hingga saat ini
dari pengalaman dulu terbata-bata, sekarang kalau seminar atau khotbah, kita sama sekali, kita bisa bilang nggak gugup, nggak nervous. Bawa seminar di depan orang banyak, sama sekali nggak ada nervous sama sekali. Jadi kita hanya bisa bilang, ya itu pekerjaan Tuhan, cuma memang ada juga hikmat yang kita harus belajar dari dari Tuhan. Seperti yang ini sama persis kita dengan saudara Erik ini persis. Orang punya pengalaman yang sama di jemaat yang sama dulu. Dan ya kita bertumbuh bersama gitu. Mungkin itu yang kita bisa bagi. Terima kasih. Ada tambahan? Boleh? Ya, Halo? silakan. Oke, ya. Jadi memang sepertinya ini bagian dari pengalaman yang boleh disaksikan. Apa yang telah disampaikan oleh Brother Ebing tadi memang benar adanya. Nah, kita pun sempat ya di gereja dipercayakan untuk sebagai dipercayakan sebagai pemimpin pemuda. Kemudian karena memang kita mengetahui kita keterbatasan, jadi kita melihat ada orang yang punya kesanggupan untuk berbicara, yang baik berbicara di depan, ya kita kolaborasi dengan dia. Jadi seperti Musa dengan Harun ya, Musa yang tidak peta lidah dan kemudian Harun menjadi juru bicara di sana. Tapi memang di sini dalam proses itu kerinduan itu tetap Tuhan tanamkan. Kerinduan bagaimana orang menjadi saksi yang benar, saksi yang baik, saksi yang setiawan, seperti itu ya. Sehingga Tuhan memunculkan satu kerinduan, kerinduan yang Tuhan tanamkan itu untuk mencari hikmat yang akan memperlengkapi orang untuk itu. Jadi sekali lagi ya, Tuhan akan menuntut orang untuk mencari dan memiliki hikmat yang akan memperlengkapi orang untuk itu. Jadi itu ibaratnya itu sama dengan alat yang kita bisa gunakan ya. Alat yang kita bisa gunakan. Kalau misalnya istilahnya kalau mau bersaksi itu bakobong, itu peda dengan pacol yang kita bisa gunakan ya. Atau country living ya, untuk kita gunakan untuk bekerja di sana. Nah itu adalah bagian dari hikmat yang Tuhan tuntun untuk kita rindu memilikinya. Dan saudara-saudara, terus terang kita waktu itu ya bersama-sama dengan Brother Ebing ya, ada satu minat yang besar ya terhadap bagaimana orang bisa mempersiapkan diri untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Ada buku tentang bagaimana mempersiapkan khotbah yang baik, orang beli. Ada juga bagaimana mempersiapkan khotbah ekspositori, bagaimana menelaah Alkitab, kemudian bagaimana berkomunikasi yang baik. Beli itu buku tata bahasa Indonesia itu sehingga bisa sepertinya oleh pertolongan Tuhan bisa merangkai kata-kata yang bagus ini karena memang mau bicara dan tahu. Seperti itu ada satu situasi yang ketika diberikan kesempatan sangat memalukan. Kemudian di hati berpikir kita ini memang sebegini, kalau anak Tuhan lebih baik kita nggak usah jadi anak Tuhan yang setia. Kalau kita harus dipermalukan ketika dipercayakan untuk berdiri di hadapan orang banyak. Nah ini yang Tuhan lakukan, Tuhan menuntun sehingga boleh memiliki hikmat itu. Dan setelah mempelajari ya hikmat yang Tuhan inginkan supaya orang ketahui, ternyata kok gampang Kang. Seperti itu ya, ternyata kok gampang. Jadi setiap apapun komunikasi ataupun kata-kata yang kita akan sampaikan ya melalui satu pernyataan-pernyataan, kita sudah ada DP garis besar, ada DP pendahuluan, ada DP isi, ada DP penutup. Apa yang kita mau bicarakan di pendahuluan, apa yang kita mau bicara pada DP isi, apa yang DP kesimpulan atau DP penutup. Nah sepertinya hikmat itu Tuhan berikan. Kemudian bagaimana berkomunikasi yang baik, yang menggunakan kata-kata yang benar, kemudian menyusun kata-kata dalam sebuah kalimat, itu Tuhan tuntun. Sehingga pada akhirnya ketika itu dimiliki, jadi bukan mau bilang percaya diri, ya, itu enggak. Tapi Tuhan oleh hikmat itu ada kuasa yang bekerja. Sama yang Brother Ebing bilang tadi, itu bukan Brother Ebing, tapi kuasa Tuhan yang bekerja melaluinya oleh hikmat yang Tuhan berikan. Jadi ketika itu dimiliki, kemudian sepertinya ada kuasa yang bekerja melalui orang. Kemudian ketika orang menyampaikan kesaksian atau menyampaikan apa yang orang
perlu sampaikan untuk memberikan kekuatan baik melalui perorangan ya, atau kepada orang banyak, itu sepertinya akan jadi dengan mengalir dengan begitu alami, dan itu akan terjadi sebagaimana kebenaran yang Tuhan rindu supaya itu dinyatakan dari torang melalui torang kesaksian. Sehingga kita memiliki satu kesimpulan bahwa bagaimana torang bisa untuk menjadi seorang saksi yang setiawan ya, sebagaimana yang kita bilang tadi bahwa Tuhan juga seperti itu ya kepada murid-murid yang dulu. Jadi dia ketika menetapkan, dia juga itu kata menetapkan bisa melatih, dia bisa juga mengajar, dia mempersiapkan murid-murid untuk menjadi saksi yang setiawan. Karena memang kalau melihat latar belakang dari murid-murid, itu mereka memiliki latar belakang tidak sama dengan itu para rabi ya. Pada waktu itu mereka adalah orang-orang biasa, bahkan orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang kecil ya, para nelayan. Berbeda dengan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus ya dia adalah murid yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan persiapan-persiapan yang khusus ya untuk menjadi juru kabar yang luar biasa. Tapi di sini bahwa sekali lagi ya, torang sebagai anak-anak Tuhan yang akan menjadi saksi, torang jangan abaikan itu. Jadi untuk menjadi saksi yang setia itu bukan simsalabim langsung jadi. Saya percaya bahwa Sister Joy, Brother Lori, Saudara Roy, Brother Ebing juga memiliki pengalaman ini. Ada proses yang dilalui sehingga pada akhirnya mempersiapkan orang untuk itu. Dan tahukah kita semua ya, Tuhan menginginkan orang semua itu menjadi juru kabar. Karena memang ada ayat yang lain juga bilang kalau orang yang bicara kata itu batu-batu kan mau bicara. Seperti itu. Jadi kerinduan itu juga yang pertama, kerinduan untuk menjadi saksi itu yang pertama yang harus dimiliki, dan saya percaya bahwa kerinduan itu sudah ada. Kemudian telah menyerahkan terang kehidupan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menuntun apa-apa yang perlu kita persiapkan, alat-alat apa yang harus kita miliki untuk pada akhirnya akan mempersiapkan orang untuk itu. Tapi sekali lagi ya, ketika orang telah dipersiapkan oleh Tuhan, selalu kesadaran sebagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa harta bejana, harta yang mulia ya, yang berlimpah-limpah, yang dimiliki itu harta yang mulia yang melimpah-limpah itu adalah kebenaran di dalam Tuhan Yesus ya, yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Yang melimpah itu dimiliki di dalam bejana tanah liat. Selalu kesadaran untuk bahwa kita hanyalah sebagai bejana yang rapuh, yang rentan, di mana kita dijadikan Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kelimpahan, kemuliaan, kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus dari firman Tuhan yang Tuhan telah sementara dan terus ajarkan begitu. Dan kita yakin percaya bahwa orang semua yang ada di grup ini sementara dituntun oleh Tuhan, karena memang menjadi pelajar untuk pekabaran 3 malaikat, ya, khususnya pekabaran malaikat ketiga, mau tidak mau orang sementara dipersiapkan untuk menjadi juru kabar. Karena malaikat di nubuatan malaikat itu adalah simbol dari umat Tuhan yang akan menjadi juru kabar ya, yang akan menjadi messenger, juru kabar Tuhan yang akan menyatakan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan di dalam terang pekabaran 1, 2, dan 3. Seperti itu. Jadi orang sementara dipersiapkan untuk itu, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menuntun kita semua untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Dan ketika kita telah dipersiapkan di dalam Tuhan dan sentuhan kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita, kita akan melihat ya, luar biasa Tuhan akan bekerja. Karena ada satu janji yang Tuhan berikan, yang Nyonya tuliskan di tulisan-tulisan permulaan ya, bahwa kuasa Tuhan yang Tuhan karuniakan di roh hujan awal itu besar, luar biasa besar. Tapi di akhir zaman, ya di akhir, kapan itu? Di zaman di mana orang hidup saat ini. Tuhan akan melimpahkan 10 kali lipat lebih besar. Sehingga ada kutipan yang menjelaskan begini, aku melihat ada di antara umat Tuhan yang berdiri di hadapan ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang untuk menyatakan kebenaran dari hal kebenaran Tuhan, untuk pekabaran yang akan disampaikan, yang akan menuntun jiwa-jiwa untuk diselamatkan datang kepada Tuhan. Oke, jadi itu mungkin yang bisa disaksikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Brother Ebing dan Brother Eric sudah memberikan kesaksian pengalaman hidup
Apakah Kak Gladys sudah terjawab atau gimana, Kak? Iya, jadi saya dapat 2 poin di sini, ya di mana itu tidak seperti bim langsung bisa walaupun sudah minta, dan itu perlu dipelajari dan perlu dilatih juga. Oke, itu dia. Dan yang kedua, mungkin kalau tidak sanggup atau masih grogi untuk di depan orang banyak, mungkin one on one. Oke, jadi bisa juga sekiranya cuma 1 atau 2 orang, kalau enggak masih ragu untuk pergi ke yang di atas mimbar atau grup besar. Oke, jadi dia punya, kita masing-masing punya talenta untuk one on one. Oke. Ya, benar sekali. Sister Gladys, saya dulu dari orang per orang dulu. Jadi dari orang per orang, kemudian ketambahan 2 orang, kemudian 3 orang, kemudian kelompok kecil, baru ke jemaat. Itu yang pengalaman saya. Wow, itu dia ya. Jadi ya itu. Jadi latih ya, bertahap. Oke, itu dia. Oke. Terima kasih Kalanda, terima kasih semua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, kita lanjut ke ternyata enggak terasa waktu sudah mau jam 1 ya. Jadi apa kita stop aja dulu di sini? Dari Amerika sudah mau istirahat. Berarti masih ada 1 lagi pertemuan ya. Oke, jadi kita sampai di sini dulu mengingat waktu. Jadi sampai di sini kita lihat bagaimana firman Tuhan yang sudah kita terima dan menjadi berkat bagi diri kita, di mana sudah mengubahkan diri kita dan memberi pertolongan atau jawaban-jawaban yang doa dari Tuhan untuk bagi diri kita sendiri yang sudah kita rasakan, dan kita itu bisa bagikan kepada orang lain. Dan itu semua adalah kehendak Tuhan kan, untuk kita jangan sampai di situ saja, tetapi apa yang kita sudah terima, baik itu firman, pengalaman hidup, kesaksian-kesaksian yang kita sudah alami itu yang menjadi kekuatan bagi kita, itu bagikanlah kepada orang lain. Bagaimana murid-murid Yesus, mereka sudah memperoleh berkat yang melimpah, kasih karunia yang melimpah yang mereka sudah terima dari Tuhan, bagaimana mereka banyak belajar di kaki Tuhan, mereka memperoleh berkat yang luar biasa, sehingga mereka tidak otomatis, mereka langsung bagikan kepada orang lain. Nah, hal yang sama juga Tuhan mau berlaku bagi kita semua. Kita yang sudah banyak belajar, sudah dengar firman Tuhan, kita sudah merasa terberkati, kita sudah doa-doa kita sudah didengar, perubahan karakter terjadi dalam diri kita. Apapun yang kita alami itu, yang Tuhan sudah izinkan itu terjadi, dan kita sudah mendapatkan kemenangan atas pergumulan kita itu, kita harus bagikan kepada orang lain. Dan karena kesaksian hidup itu adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh orang. Bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana perubahan hidup itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi biarlah ini sampai di sini boleh menjadi pelajaran yang indah buat kita semua. Puji Tuhan bagi teman-teman yang sudah membagikan kesaksian hidup, bagaimana pengalaman juga sudah dibagikan, poin-poin sudah dibagikan, itu sangat menguatkan. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, ini pelajaran hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, dan jangan lupa untuk dengan pertolongan Tuhan kita boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Amin, amin, amin. Amin.